Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah Yesus adalah jawaban. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 15 ayat 29 sampai 31 dan di dalam ayat yang ke-30 berkata demikian. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap manusia telah jatuh dalam dosa, dan karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia memiliki kekosongan dalam hidupnya. Tetapi hanya Yesus yang mampu mengisi kekosongan dalam diri manusia. Hanya Dia yang menjadi jawaban yang pasti atas kebutuhan hidup manusia, dan hanya Dialah Tuhan yang mengampuni dosa manusia. Banyak orang berpikir uang adalah segala-galanya, sehingga demi uang orang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi setelah mendapatkan uang, banyak kekosongan dalam dirinya tetap tidak dapat dipenuhi. Jadi hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan dalam hidup manusia. Karena itu Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hanya Yesus yang memberikan jaminan kepastian masa depan hidup kita. Banyak orang yang bingung dan khawatir dengan masa depan hidupnya. Tetapi Yesus adalah jawaban untuk setiap kebutuhan masa depan hidup kita. Jadi dari ayat-ayat bacaan kita hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah jawaban bagi semua kebutuhan manusia. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang berpangkat, apakah dia orang biasa. Satu hal yang tidak pernah bisa dipungkiri dari hidup manusia adalah manusia memiliki kebutuhan. Kadangkala orang menjadi iri dengan orang lain dan berkata, "Aduh, dia enak sekali ya, sebab dia orang kaya, dia punya segala-galanya." Dan kemudian yang timbul dalam pikiran kita sepertinya orang itu tidak punya masalah apapun. Hidupnya enak. Orang itu sepertinya tidak punya kebutuhan apa-apa lagi dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudara bahwa setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Yesus bukan hanya sekedar Tuhan bagi kita. Dia bukan hanya sekedar juru selamat buat kita. Tetapi Yesus adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Yesus hari demi hari. Hanya Yesuslah yang sanggup memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Yesus yang dapat memberi kepastian dalam langkah hidup kita. Dia sembuhkan waktu kita sakit. Dia ampuni segala dosa kita, dan manusia masih memiliki begitu banyak kebutuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus tidak memberi syarat yang sukar bagi orang-orang yang mencari Dia. Ayat yang ke-30. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Artinya Yesus tidak membeda-bedakan dan Yesus tidak menaruh syarat yang sukar. Mungkin hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kita sering gagal. Mungkin masa lalu kita sangat gelap. Tetapi jika saat ini kita mau datang kepada Yesus, Yesus tidak memberi syarat yang sukar bagi orang-orang yang mencari Dia. Waktu kita buka hati bagi Dia, Dia akan menerima kita karena Dia mengasihi kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa jika kita dekat dengan Yesus, maka kita akan selalu memuliakan Allah. Ayat yang ke-31. Waktu kita dekat dengan Yesus, maka kita mengalami kuasa-Nya. Kita mengalami penyakit kita disembuhkan. Kita mengalami dosa kita diampuni, dan kita juga mendapat ketenangan. Ketika kita dekat dengan Yesus, kita menyadari bahwa segala sesuatunya adalah karena anugerah Tuhan. Jika seseorang dekat dengan Yesus, maka yang menjadi sentral hidupnya bukanlah dirinya lagi, tetapi Kristus.
Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak sayang kepada anak-anaknya. Ada banyak orang gagal bukan karena dia tidak mampu meraih keberhasilan, tetapi seringkali kita gagal karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Yesus adalah jawaban bagi semua kebutuhan hidup kita. Dia yang mengampuni dosa kita, Dia yang memberi ketenangan bagi jiwa kita, dan Dia juga memberikan kepastian bagi masa depan hidup kita. Yesus tidak menaruh syarat yang sukar bagi orang yang mau mencari Dia. Karena itu, mari carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, yang menjadikan firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu peduli, yang tahu semua kebutuhan kami sebagai manusia. Engkaulah satu-satunya jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Hari ini kami percaya Engkau ada bersama kami, menuntun setiap langkah kami, memberikan pertolongan dalam setiap kesulitan kami, memberikan jawaban bagi setiap persoalan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia mendampingi kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak memberikan syarat yang sukar untuk buat kami datang kepada Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau mau ditemui kapanpun kami datang kepadamu. Untuk itu Tuhan, tuntun kami untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.